Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahilladzi jama'na fi hadzal makan, fi hadzal masjid li ta'lim wa ta'allum, li ta'allum wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wa ifadata wal ifadata wal istifadah wa hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ala al-khairi wa du'a ila al-khairi wa dalalata ila al-haq wa nawaitu naf'alu fi hadzal makan li ta'lim wa ta'allum bi niyyati li wajhillahil karim wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi. Kita lanjutkan sampai pada Asy-Syibli khatimah arba'ami'ati ustaz niku nggih. Nggih. Asy-Syibli khatimah arba'ami'ati ustaz nggih. Sampai niku. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya dikisahkan Asy-Syibli rahimallahu taala. Syibli itu seorang ulama pada masa lalu ya. Beliau hidup sebelum masa Imam Al-Ghazali. Ada yang menyebutkan beliau semasa dengan Imam Asy-Syafi'i, ada yang menyebutkan beliau semasa dengan Imam Malik. Imam Malik itu di atasnya Imam Syafi'i. Hukiya Asy-Syibli rahimallahu taala khatima arba'ami'ati ustaz. Dikisahkan ada seorang alim bernama Asy-Syibli. Khatima arba'ami'ati ustaz. Beliau telah melayani 400 guru. Beliau melayani 400 guru. Kalau niki ngaten Bapak Ibu nggih yang dirahmati Allah, kalau kita membaca kitab-kitab turas nggih. Membaca kitab-kitab turas itu kacamata kita tidak bisa kita samakan dengan zaman kita. Karena bedanya sangat jauh. Misalkan contoh saja, Imam Nawawi itu diriwayatkan dalam satu hari itu berguru pada 12 guru dalam satu hari. 12 guru, 12 cabang ilmu fan. Nah, kalau kita membayangkan bahwa kitab-kitab turas yang itu ada di dalam kitab Syiar Alamin An-Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Kalau kita membayangkan itu kan di zaman kita seolah-olah tidak mungkin ya. Tidak ada gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan kalau kita membaca kitab-kitab turas itu kacamata kita kacamata dulu, para ulama dulu. Contoh lagi, kalau kita mundur lagi ke belakang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu mewakafkan seluruh hartanya kepada Islam dan kaum muslimin. Itu kan di zaman kita, kalau kita pakai kacamata kita itu seolah-olah mustahil, seolah-olah. Ngaten ya?
Belum lagi kita baca bagaimana kekuatan ukhuwah Islam antara kaum Muhajirin dan Ansor ketika orang-orang Muhajirin datang ke negeri Madinah, Aus dan Khazraj. Kemudian orang-orang Aus dan Khazraj ini, karena orang Muhajirin itu kan hijrah kisahnya ya. Hijrah itu kan tidak membawa apa-apa, tidak membawa benda, tidak membawa apa. Pokoknya apa yang melekat di bajunya ini, ya sudah, itu yang dibawa. Jadi tidak bawa uang saku macam-macam. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Ansor? Mereka memperlakukan saudaranya sebagaimana saudara-saudara. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Ansor? Yang tidak punya pekerjaan disuruh milih, disuruh ngambil sebagian ladangnya. Yang tidak punya istri disuruh milih di antara istrinya. Nah, maksud saya adalah ketika kita membaca kisah di sini, ya, riwayat di sini, bahwa Asyibli itu berguru pada 400 guru. Ini kalau kita membacanya dengan suudzon karena kita sekarang tidak mungkin melakukannya, ya tentu kita tidak percaya. Sebagaimana Imam Syafi'i di kisah yang diriwayatkan yang Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, di riwayat yang lain meriwayatkan masih dalam kitab Syiar Alamin An-Nubala Imam Az-Zahabi. Kitab Syiar Alamin An-Nubala Imam Az-Zahabi itu kitab ensiklopedia ulama. Jadi di dalam kitab itu berisi biografi para ulama dan kisah-kisah kehidupan mereka. Tentu berpenyusunannya sebagaimana dalam ilmu hadis dengan riwayat. Jadi Syiar Alamin An-Nubala itu ensiklopedia ulama. Jadi penyusunannya dengan metodologi hadis, riwayat hadis. Disebutkan Imam Nawawi itu tidak pernah tidur selama 2 tahun. Tidak tidur selama 2 tahun, kecuali tidak disengaja tertidur. Apa yang beliau lakukan? Menulis, membaca, menulis, membaca, menulis, membaca. Nah, kalau kacamata ini kemudian kita letakkan pada kualitas kita di zaman kita, ya kita tidak percaya. Mesti seolah-olah kita melihat itu kisah-kisah dongeng yang tidak pernah ada atau khayalan. Padahal ada itu. Sebagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu pernah membekali seluruh tentara Rasulullah SAW yang berangkat berjihad dengan hartanya, kudanya, peralatan perangnya. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu malah mewakafkan seluruh hartanya untuk kaum muslimin. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kuf, tahan. Cukup ya Abu Bakrin, cukup wahai Abu Bakar. Lalu istri dan anakmu engkau beri apa?" Sampai begitu, ya. Nah, maka saya mengingatkan kembali ketika kita membaca kitab-kitab turas, kitab-kitab klasik warisan para ulama, maka kacamata kita memang kacamata mereka, ya, bukan kacamata di zaman kita. Ya, bukan kacamata di zaman kita. Inilah yang kemudian membedakan kualitas keberkahan ilmu di zaman kita dan di zaman para pendahulu kita. Ini bedanya di situ, Pak. Kalau saya dari Nganjuk ke Surabaya itu kan belajar, di sini kan saya niati belajar. Pakai mobil, pakai bis. Ya, pakai bis bis itu yang buanter itu, sumber selamat, ya, bis yang paling dekat dengan Allah katanya. Itu kalau Imam Syafi'i dari Mekah hijrah ke Madinah berguru kepada Imam Malik, menempuh jarak Mekah Madinah itu berapa? 400 sampai 500 kilometer. Coba jangan bayangkan dari Mekah, karena Imam Syafi'i itu kan Quraisy, ya, dari Mekah kemudian ke Madinah berguru kepada Imam Malik, menempuh jarak 400-500 kilometer dengan ibunya, dan beliau masih berusia 10 tahun. Tidak ada sumber, belum ada itu. Motor belum ada. Pakai apa? Ada yang mengatakan pakai unta, ada yang mengatakan pakai keledai. Jadi ya jalan itu, Masya Allah.
Masya Allah. Jangan coba jangan rihlah ilmiahnya para pendahulu kita, coba jangan bayangkan. Kalau kita memakai kacamata kita, ya mesti kita suudzon. Wah, gak mungkin itu. Ini mesti bujuk itu. Ya. Atau Imam Bukhari. Imam Bukhari. Bukhari itu di daerah mana? Uzbek ya. Uzbekistan. Bukhara itu daerah Uzbek. Uzbek itu daerah mana itu? Itu masuk mana sih? Asia apa itu? Asia Timur ya. Uzbek itu Asia Timur. Berguru ilmu hadis kepada Imam Al-Humaidi Al-Makki di Mekah. Berapa itu jaraknya? Enggak tahu saya. Lihat peta saja, Pak. Jadi dari Asia Timur ke Mekah. Masya Allah. Rihlah ilmiahnya para ulama pendahulu kita. Maka sak pinter-pintere wong sakniki, Pak. Sak pinter-pintere sakniki. Karena wong sakniki itu mesti lebih pintar. Jauh lebih pintar. Kenapa? Karena pengetahuan itu sangat mudah didapatkan. Gini betul. HP itu loh, Pak. HP itu loh. Sekarang itu lebih lengkap, lebih tahu banyak, lebih pinter mesti. Tapi keberkahan yang ada pada masyaqqah dalam menuntut ilmu itu tidak ada. Maka itu yang mempengaruhi keberkahan itu di situ. Keberkahan itu terletak pada masyaqqah. Terletak pada apa, Pak? Masyaqqah. Masyaqqah itu tingkat kesulitan seseorang. Jadi kalau orang belajar, ya tingkat kesulitannya dia tidak bisa bahasa Arab, dia belajar bahasa Arab, dia tidak paham apa namanya kaidah-kaidah, dia belajar kaidah-kaidah. Dengan yang tidak, itu keberkahannya sudah berbeda. Karena masyaqqahnya berbeda. Ya. Nah, itu begitu. Nah, saya lanjutkan. Shibli, Al-Imam Asy-Shibli rahimahullah ta'ala ini berguru pada 400 guru. Waqala, kemudian Asy-Shibli mengatakan, qara'tu arba'ata alf. Aku telah membaca 4.000 hadisin, 4.000 hadis. Aku telah membaca 4.000 hadis. Sumakhtartu minha hadisan wahidan. Kemudian aku telah memilih dari 4.000 hadis itu satu hadis saja. Wa alimtu bihi wa amiltu bihi, dan aku telah mengamalkan bihi, hanya domir kepada domir apa? Hadis ya. Dan aku mengamalkan dengan hadis itu, dengan satu hadis itu. Wa khallaitu ma siwahu, dan aku telah meninggalkan ma siwahu, hadis-hadis yang selain itu, selain yang satu yang aku amalkan itu. Li'ani ta'amaltuhu, disebabkan karena aku ta'amaltuhu, aku telah merenungi hadis itu. Fawajadtu kholasi binajati fihi, maka aku mendapati kholasi, menghasilkan satu hadis itu menyebabkan najati fihi, keselamatanku di dalamnya. Wa kana ilmu awalina wal akhirin, wa kana, dan ada hadis itu adalah ilmu yang pertama dan terakhir. Kulluhu, semuanya, mundarijan fihi, faktafaitu bih, semuanya itu mundarijan. Mundarijan itu bertahap ya, bertahap. Faktafaitu bih, maka aku cukupkan dengan hadis itu. Wadzalika anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li badi ashabihi, yang demikian hadis itu adalah ketika sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada sebagian sahabatnya, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, i'mal, beramalah kalian, lidunyaka, untuk dunia kamu, biqadri maqamika fiha, sebagaimana maqamika fiha, sebagaimana kedudukanmu di dalamnya. Maksudnya, beramalah kamu, i'mal lidunyaka biqadri, i'mal lidunyaka, beramalah kamu untuk duniamu, biqadri maqamika fiha, seperti seukuran selama kamu hidup di dalamnya. Jadi beramalah
sebagaimana sejauh atau selama kamu memahami kamu hidup di dunia itu berapa tahun. Beramallah untuk dunia sesuai dengan berapa lama kamu hidup di dalamnya. Itu yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'mal li akhiratika, dan beramalah untuk akhiratmu biqadri baqaika fiha. Beramalah untuk akhiratmu sesuai dengan keabadianmu, kamu abadi hidup di dalamnya. Wa'mal lillah, dan beramalah untuk Allah biqadri hajatika ilaih, sesuai dengan seberapa sih butuhmu dengan Allah. Wa'mal linnar, beramalah untuk neraka biqadri sabrika alaihi, sesuai dengan seberapa kamu tahan atasnya, tahan dengan neraka itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dari sini, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjadikan Al-Imam Asy-Syibli rahimahullah ta'ala mencukupkan dari setiap hafalannya, itu mencukupkan dengan satu hadis ini. Hadis ini mencakup seluruhnya, mencakup seluruhnya, baik niat, amal, dunia, akhirat, surga, neraka, kebaikan, keburukan, semuanya. Hadis ini mencakup semuanya. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau hari ini, pagi ini kita diberikan kemuliaan oleh Allah, kemudahan oleh Allah untuk sholat berjamaah, untuk mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat-riwayat para ulama, maka kita niatkan semuanya sebagai sarana ibadah kepada Allah Ta'ala. Ya. Semuanya kita niatkan sebagai sarana ibadah pada Allah Ta'ala. Meskipun ngaji ba'da subuh itu ta'alum wa ta'lim ba'da subhi, belajar setelah subuh itu berat, ya, ngantuk gitu, ngantuk. Niku obatnya cuma setunggal, obatnya ben mboten ngantuk. Doa kafaratul majlis, penutup majlis. Gak percaya niki bar kita langsung kula tutup golek melek kabeh. Nggih mboten. Jadi doa ngantuk ketika ngaji itu adalah doa penutup majlis. Alhamdulillah. Nah, yang penting niatnya itu ihdharun niyah, menghadirkan niat lillah untuk Allah itu. Sudah itu aja. Meskipun ngantuk-ngantuk wis ora apa-apa, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu taala, "Idza alimta hadzal hadis", jika kamu telah mengetahui hadis ini, la hajata ilal ilmi katsir, kamu tak butuh lagi banyak ilmu. Kamu tidak butuh lagi banyak ilmu. Wa ta'ammal fi hikayati ukhra, dan kamu mendapatkan atau merenungi dalam hikayat yang lain, kisah cerita yang lain. Wa dzalika ana Hatiman al-Asam kana min ashabi Syaqiq al-Balkhi. Wa dzalika, yang demikian itu, ana Hatim al-Asam, ada seorang pelajar namanya Hatim al-Asam. Kana min ashabi Syaqiq al-Balkhi, dia merupakan ashab Syaqiq al-Balkhi. Ashab ini nyun sewu tambahan ya, kalau tidak disyarah begini kan kita biasanya kurang bisa memahami ya. Para ulama itu menyebut muridnya itu sebagai ashab. Sebagai siapa? Ashab. Terjemahnya siapa? Sahabat. Itu sebenarnya bi'ah, kebiasaan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Murid-muridnya Nabi itu namanya siapa? Sahabat. Gitu. Maka murid-muridnya Imam Malik namanya ashabul Maliki. Murid-muridnya Imam Syafi'i namanya ashabus Syafi'i. Itu bentuk apa sebenarnya? Bentuk tawadhu'nya seorang guru kepada muridnya, juga takriman wa ta'dziman, memuliakan dan mengagungkan murid itu kepada gurunya. Ya, ini sebenarnya mencontoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabatnya. Maka di sini Hatim al-Asam ini muridnya Syaqiq al-Balkhi.
Ya, Hatim Al-Asam ini muridnya Syaqiq Al-Bahi rahmatullahi taala alaihima. Semoga Allah taala merahmati keduanya. Fasa'aluhu yauman qala, Syaqiq Al-Balhi menanyakan pada suatu hari kepada Hatim Al-Asam, sahabatani mundu salasina sanatan, kamu telah belajar kepadaku sejak 30 tahun. Ma hasalta fiha, wahai Hatim Al-Asam, apa yang kamu dapatkan di dalamnya? Qala Hatim Al-Asam, kemudian muridnya mengatakan, hasaltu samaniya fawaida minal ilmi. Selama 30 tahun itu aku telah mendapatkan 8 faidah daripada ilmu. Wahiyah takfini minhu, dan ilmu 8 faidah itu takfini minhu, cukup bagiku. Li'ani arju kholasi wa najati fiha, disebabkan karena aku berharap kholasi akhirnya, menyebabkan akhirnya atau hasilnya, wa najati fiha, mampu menyelamatkanku di dalamnya. Faqala Syaqiq Al-Balhi, kemudian Syaqiq Al-Balhi mengatakan, mahya, wahai Hatim Al-Asam, apa itu? Qala Hatim Al-Asam, maka Hatim Al-Asam mengatakan, faidatul ula, faidah yang pertama. Ada 8 faidah ketika beliau belajar selama 30 tahun. Insyaallah, Masya Allah Pak, belajar selama 30 tahun, Masya Allah. Kalau Anas bin Malik membersamai Rasulullah itu, sahabat Anas bin Malik membersamai Rasulullah berapa tahun? Ada yang tahu? Diserahkan pada ibunya kepada Rasulullah berapa tahun? Sejak kapan? Sejak usia berapa tahun? Berapa? Anas ibn Malik itu diserahkan, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu itu diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah SAW sejak usia 8 tahun. Jadi diserahkan untuk berkhidmah. Jadi khidmah kepada Rasulullah SAW. Maka disebutkan Anas bin Malik itu yutawafuna alaihi, senantiasa menyertai Rasulullah, Anas bin Malik. Kemudian baru datang lagi untuk minta bayaran, kasarannya begitu. Karena ibunya itu ketika menyerahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak minta ujroh, saya tidak minta bayaran, nanti bayarannya nanti. Jadi saya tidak minta apa-apa, pokoknya biarkan anak saya melayani jenengan, saya tidak minta apa-apa, nanti bayarannya. Nah, ketika usia 15 tahun datang ibunya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya minta ujrohnya. Apa? Doa. Jadi Anas bin Malik itu didoakan, ibunya minta dia beliau didoakan. Anas bin Malik radhiyallahu taala didoakan oleh Rasulullah. Apa salah satunya? Banyak rezeki. Doanya Rasulullah itu dilimpahkan rezeki. Maka dalam riwayat, Anas bin Malik itu salah satu sahabat yang paling lama hidupnya. Salah satu sahabat yang paling lama hidupnya, yang paling banyak anaknya, dan yang paling kaya. Itu doanya Rasulullah SAW. Nah, Hatim Al-Asam ini berguru kepada Syaqiq Al-Balhi, berkhidmah ya kepada Syaqiq Al-Balhi itu 30 tahun. Ya, 30 tahun. Jadi kalau mondoknya 6 tahun, 7 tahun kurang suwe ya. Ngono ae wis rumangsane wis luwama banget ya. Luwama banget. Ya kurang lama ya. Paling enggak 10 tahun lah minimal 10 tahun. Faidatul ula, faidah yang pertama, anni nadzartu ilal khalqi fara'aitu likulli minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa ya'syuquhu. Hatim Al-Asam mengatakan, faedah yang pertama, anni nadzartu, sesungguhnya aku telah memperhatikan nadzar. Kula sampun pernah bahas nggih
Melihat itu ada berapa bahasa dalam bahasa Arab ya? Apa, Pak? Basar. Nggih. Nadhar. Jadi eling-eling. Ada 3 penyebutannya. Ya, basar, nadhar, napa? Ro'a, melihat. Kalau ro'a, ro'yun itu ya, itu melihat dengan mata saja. Melihat dengan fisik maksudnya. Paham nggih maksudnya nggih? Dengan ain kita itulah, dengan zat mata saja. Tanpa berpikir, tanpa melibatkan jiwa. Niku tanpa berpikir, tanpa melibatkan jiwa. Niku bahasane ya ro'yun biasa. Makanya bahasa ru'yatul hilal, nah itu maksudnya begitu. Ru'yatul hilal, pokok ketok moto, kan begitu kan bahasanya. Apa itu bahasa hadisnya, Pak? Sumuli ru'yatihi wa aftiruli ru'yatihi. Kemudian yang kedua basar. Basar ini melibatkan pemahaman, berpikir, melibatkan jiwa. Maka wadul basar wi ora dingkluk tok. Wadul basar itu orang dingkluk tok, pemahamannya ya didingklukne, jiwanya nafsunya didingklukkan. Nanti lek jenengan dingkluk tok, tapi bayangane kon ndi, bayangne sing ora-ora gitu. Lah itu namanya bukan wadul basar. Namanya wadul apa ya? Wadul itu. Nah, itu bedanya basar. Kemudian nadhar. Ini nadhar niku melibatkan pemahaman. Berpikir, proses berpikir maksudnya. Paham nggih maksudnya nggih? Nah, itu apa bahasa Arab itu begitu. Pundi wae. Anni nadhartu, sesungguhnya aku telah memperhatikan, telah memikirkan ilal khalqi, memperhatikan apa? Objeknya, maudhu'nya apa? Khalqi di sini manusia. Jadi khalqi itu maksudnya manusia atau makhluk. Fara'aitu, maka aku perhatikan. Nah, ini ada nazar, ada ra'aitu. Nah, gitu kan. Maka aku perhatikan likuli minhum, tiap-tiap manusia, tiap-tiap makhluk itu dari mereka mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa ya'syukuhu. Tiap-tiap mereka itu mahbuban, mencintai, wa ma'syuqan, dan apa ya, ma'syuqan itu terjemahnya yang pas itu mencintai dan apa, menyenangi, rela berkorban, macam-macam ya. Yuhibbuhu, kepada sesuatu yang dia cintai, wa ya'syukuhu, yang dia inginkan. Sesungguhnya manusia itu mencintai dan menginginkan. Dia pun berusaha untuk mencintai dan berusaha untuk menginginkan sesuatu. Wa ba'du dzalikal mahbub yusahibuhu ilal maradil maut. Wa ba'du, dan sebagian mereka ya, sebagian manusia itu mahbubi yusahibu, mewujudkan rasa cinta, rasa senang ya, ilal maradil maut, kepada orang yang menjelang mati, sakit yang sekarat atau apa, sakit menjelang kematian. Sebagian kita itu menunjukkan rasa cinta, rasa sayang kita kepada orang yang sakit menjelang kematian. Wa ba'duhu ila syafiril qabri, sebagian lagi rasa cinta itu diwujudkan dengan mengantarkannya ke kuburan. Tsumma yarji'u kulluhu, kemudian orang-orang yang mengatakan cinta kepada mayit itu, kepada orang yang sudah meninggal itu, yarji'u kulluhu, semuanya kembali. Wa yatrukuhu faridan wahidan, dan meninggalkan mayit itu di dalam kuburannya seorang diri.
wala yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahadun, dan tidak ada satupun yang mau masuk ke dalam kuburan orang-orang itu. Gitu. Sak seneng-senengnya dhewe, sak cinta-cintanya kita kepada orang yang kita cintai. Ketika orang yang kita cintai itu meninggal, kira-kira dipendem bareng gelem apa enggak? Purun mboten, Pak? Purun mboten nih kita. Mboten purun. Sak seneng-senenge dhewe nggih. Sak seneng-senenge dhewe, ora usah wong lah. Sak seneng-senenge dhewe karo mobil, misal karo motor ya dhewe. Kira-kira pas dhewe mati ngono kira-kira lah. Iki kira-kira mobilnya karo motore dikubur pisan apa gak niku? Kira-kira lah. Nah, ini maksudnya adalah orang-orang yang sangat mencintai makhluk, ketika makhluk yang dicintai itu mati, meninggal, maka dia tidak akan mungkin mau masuk bersamanya di dalam kuburan. Siapapun itu, orang tua kita, suami kita, istri kita, anak kita, benda harta benda kita, semuanya yang kita cintai, tidak akan mau masuk ke dalam kuburan, tidak akan mau. Kula kok mboten nate tumon, nggih. Mboten nate tumon kula. Duka lek jenengan nate tumon, mbuh nggih. Misalnya nek wong meninggal terus saking senenge wis aku tak melu pisan, aku pendemen cah misalnya. Kira-kira kok kula dereng nate semerep. Fatafakkartu wa qultu, maka aku merenungi hal itu, kemudian aku mengatakan afdalu mahbubin mar'i, yang layak untuk dicintai bagi seseorang adalah ma yadkhulu fi qabrihi wa yu'anisuhu fihi. Yang paling layak bagi manusia untuk dicintai adalah ma yadkhulu, apapun itu, sesuatu yang menemani dia masuk ke dalam kuburannya, wa yu'anisuhu fihi, dan dia tidak melupakannya di dalam. Fama wajadtuhu ghairal a'mali shalihah, maka aku tidak menemukan satupun yang mau menemani kita ke kuburan, yang mau menemani kita masuk ke liang lahat, itu tidak aku dapati, satupun tidak ada, kecuali a'mali shalihah, amal soleh, kecuali itu. Nah, amal soleh niki kan kuatah. Amal soleh niku ndak hanya sholat, zakat, ibadah madhah mawon boten. Setiap apapun yang kita lakukan, meskipun itu perkara mubah, tapi kita niatkan sebagai sarana ibadah, itu disebut amal soleh. Jenengan merawat anak-anak kita, membiayai anak-anak kita, menyuapi anak-anak kita, menyekolahkan anak-anak kita, membesarkan anak-anak kita, menafkahi istri kita, jika itu kita niatkan sebagai sarana ibadah kepada Allah, bahkan sampai kita minum air minum, ini kan mubah nih, tapi kita niatkan sebagai sarana ibadah, niku disebut amal soleh. Niku terus amal soleh niki kuatah. Fa'akhadatha mahbuban li, maka aku menjadikan amal soleh itu mahbuban li, yaitu perkara yang paling aku cintai, litakuna sirojan li fi qabri, agar menjadi teman dalam kuburku, wa tu'anisuni fihi, dan menemaniku di dalamnya, wala tatrukani faridan, dan amal soleh itu tidak meninggalkanku sendiri. Insyaallah. Di amal soleh, Pak. Nah, cuman masalahnya tadi nggih tambahan bahwa amal soleh itu bukan sekedar sholat, zakat, puasa, haji, mboten. Semua perkara yang kita niatkan sebagai sarana ibadah, maka itu termasuk amal soleh, meskipun itu hal yang mubah. Jenengan damel niki lho, napa niki? Bahasa Jawane rasukan. Bahasa Jawane rasukan, bahasa Indonesiane baju. Bahasa
Arabe napa? Libas. Pakaian. Jenengan damel pakaian niki lho, Pak. Saderenge damel niki diniatkan untuk sebagai sarana menutup aurat ibadah kepada Allah. Jenengan selama jenengan pakai ini menjadi amal soleh. Tapi lek ndak ya ndak. Lek ndak nggih masuk ke mubah-mubah saja. Minum niki saged berpahala jadi amal soleh saged mboten. Lek mboten enten niat sebagai sarana ibadah ya mubah-mubah saja. Kembalinya ke mubah saja. Niku faedah yang pertama dari Hatim al-Asam. Wa faidatu tsaniyah, dan faedah yang kedua min Hatim al-Asam yang disampaikan Hatim al-Asam, anni ra'aitul khalqa yaktaduna bi afwahihim wa yubadiruna ila muradati anfusihim. Ani sesungguhnya aku ra'aitu telah memperhatikan al khalqa manusia makhluk yaktaduna bi afwahihim, mereka mengikuti hawa nafsunya, wa yubadiruna ila muradati anfusihim, dan mereka bersegera cepet-cepet yubadirun ini sami kalih bahasa Al-Qur'an wasari'u. Yubadirun itu cepet-cepet iki bahasa Surabaya ini napa? Mosok kesusu. Bukan nek kesusu nek kesikut barang. Bahasa Surabaya ini cepet-cepet niku napa? Age-age. Kesusu nggih. Oh, susu. Cepet-cepet kesusu, cepet-cepet lah, gak benar. Cepet-cepet ila muradati anfusihim, cepet-cepet apa untuk memenuhi keinginan nafsunya. Anfusihim niki anfus jiwanya, dirinya. Jadi Hatim al-Asam memperhatikan manusia itu bersegera untuk yaktaduna mengikuti dengan hawa nafsunya dan bersegera untuk mengikuti keinginan dirinya. Fata'amaltu qaulahu ta'ala, maka aku merenungi firman Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbihim wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa amma man khafa, maka siapa saja yang dia merasa khafa maqama rabbih, dia merasa khawatir, dia merasa takut kedudukannya dengan Rabbnya, wa nahan nafsa 'anil hawa, maka dia mencegah, dia menahan hawa nafsunya dari al-hawa, menahan dirinya dari hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wah, maka sesungguhnya surga itu adalah tempat kembali. Wa tayaqqantu annal qur'ana haqqun shadiqun, maka aku yakin Al-Qur'an itu hak, benar. Fabadartu ila khilafi nafsi. Nah niki Pak, ada dua kalimat mriki, ada bukan dua kalimat, dua tanda-tanda korinah apa yang dimaksud oleh Hatim al-Asam. Maka kula simpulkan, fabadartu ila khilafi nafsi, maka aku bersegera untuk menyelisih jiwaku, diriku. Wa tashammartu bimujahadatiha, dan aku telah melakukannya dengan kesungguhan, wa man'iha, dan mencegahnya, an hawaha, dari keburukan nafsu, hatta irtadat li ta'atillahi subhanahu wa ta'ala, hingga Allah itu redho dengan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, niki ada dua kalimat yang menarik yang jika kita perhatikan ya, maka ada kesimpulan yang menjadi tanda-tanda ciri. Begini Pak, yaktaduna bi afwahihim wa yubadiruna ila muradati anfusihim. Satu. Yang kedua, fabadartu yubadiruna ila khilafi nafsi. Dua. Niki namine napa niku? Napa namine? Napa nggih kula supe. Ada dua tanda-tanda. Hawa nafsu ya, nafsu yang yang buruk ya. Hawa nafsu yang condong pada keburukan niku cirinya biasanya cenderung untuk ingin dipenuhi. Biasanya gitu cirinya. Hawa nafsu itu cirinya cenderung ingin dipenuhi.
Ya, itu cirinya begitu. Maka kalau kita ngaji misalkan, ya, ngaji misalkan, atau menginginkan sesuatu, nggak usah ngaji apapun ya, baik yang mubah maupun yang belum jelas status hukumnya misalkan ya, kok kemudian kita pengen cepet-cepet ingin segera melakukannya, dan itu hati-hati, itu bisa jadi ciri hawa nafsu. Wong wis ngaji wis bener, orang sudah belajar wis bener, sudah paham banyak ilmu, sudah mempelajari banyak ilmu, sudah benar. Tapi kemudian kok dari ilmunya itu menjadikan dia tidak semakin dekat dengan Allah, tapi dia ingin pengen biasanya wong sing tas-tas ngaji kan begitu ya, cepet-cepet menyalahkan orang lain yang berbeda dengannya. Kemudian ketika dia melakukannya dia merasa lega. Nah ini bisa jadi hawa nafsu. Ciri yang kedua, setelah yang pertama, ciri hawa nafsu itu cenderung untuk dipenuhi keinginannya. Yang kedua, kalau sudah terpenuhi plong. Niki yang kedua, niki ciri hawa nafsu. Nah, yang ciri yang kedua, hubungannya dengan yang kedua, kalimat yubadiruna ila khilafin nafsi. Sedangkan petunjuk Allah Ta'ala itu biasanya, ya, kula mboten mengatakan mutlak ya, mboten mengatakan selalu, tapi biasanya seringkali itu justru menyelisih apa yang kita inginkan. Biasanya begitu. Mboten ya Mas, paham Mas nggih? Biasanya begitu. Misalnya bangun jam 3, pengennya dewe apa yang kepentingan yang kita inginkan, terus turu gitu. Terus tilem maksudnya. Moh tangi ada yang inginkan. Atau ngaji setelah subuh, pengennya dewe wis ning omah, wis ya wis nyangpo ngoten. Itu pengennya dewe. Nah, itu biasanya itu adalah hawa nafsu, cenderung untuk buruk, tidak baik, cenderung untuk menyimpang dari petunjuk Allah. Nah, sedangkan petunjuk Allah khilafin nafsi, menyelisih keinginan nafsu. Misalnya buka, ki ngomongnya ora poso, ngomongnya buka puasa misalkan di waktu maghrib. Pengennya ya bener cepet-cepet itu sunnah ya toh. Tapi terus cepet, selain cepet ya akeh kan pengennya kan begitu. Maka es degan masuk, es teler masuk, es teh masuk kan pengennya ngoten. Nah niku bukane dhewe diikuti hawa nafsu. Nah petunjuknya bagaimana petunjuk Allah? Khilafin nafsi, menyelisih nafsu. Cukup seteguk air, seteguk teh, kemudian sholat, dilanjutkan ki gak kok dilanjutkan terus akeh ngoten mboten. Ya secukupnya. Ngoten niku maksudnya dua kalimat yang saling berhubungan tadi. Wa faidatu salisah, faidah yang ketiga, anni ra'aitu kullu wahidin minan nas yas'a fi jam'il hitamid dunya thumma yumsikuhu qabidan yadahu alaihi. Aku memperhatikan setiap manusia, nah ini kalau mau ya, mim ba'dil khalqi ya. Nah ini kulla wahidin minan nas, setiap manusia yas'a, berusaha fi jam'il hitamid dunya, mengumpulkan perbendaharaan dunia ya. Itu mengumpulkan khitamid dunya, semua bentuk perbendaharaan dunia. Tsumma yumsikuhu qabidun yadau alaih, kemudian dia menahannya, memegangnya dengan tangannya. Fata'amaltu fi qouli ta'ala ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi baqin. Kemudian aku memperhatikan firman Allah dalam surah An-Nahl, ma'indakum yanfadu, sesuatu yang ada pada kalian adalah yanfadu. Yanfadu itu fana, terbatas ya, ada akhirnya. Wa ma indallah,
dan apa yang ada di sisi Allah bakin. Bakin itu apa? Abadi. Ya. Fabadzaltu mahsuli minad dunya, maka aku mengganti. Fabadzaltu, maka aku kemudian memalingkan mahsuli, tujuanku. Kalau badal dengan dal ini mengganti, kalau dengan zal itu memalingkan. Maka aku memalingkan mahsuli, tujuanku minat dunia, yang semula untuk dunia, liwajhillahi ta'ala, aku palingkan hanya untuk mengharap wajah Allah. Dengan kata lain, kalimat liwajhillahi ta'ala ini kalimat bahasa sastra sebenarnya Pak. Jadi maknanya untuk mardotihi, mengharapkan redha Allah Ta'ala. Jadi aku memalingkan keinginanku kepada dunia untuk mengharap redha Allah. Fafarraqtuhu bainal masakin, maka aku membagi-bagikan hartaku di antara kaum miskin, liyakuna zuhran li indallahi ta'ala, agar itu menjadi bekalku di sisi Allah Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka itu bukan orang-orang yang miskin, Pak. Mereka itu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka orang-orang yang kaya. Mereka orang-orang kaya, Pak. Masya Allah. Coba jenengan perhatikan, ketika menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maharnya berapa? Maharnya apa itu? 70 ekor unta. Jadi satu unta berapa? Gak usah unta ora regane. Sapi wis jenengan kan apa lah korbanan. Sapi berapa harganya? Satu ekor sapi berapa? 25. 25. Ya coba sekarang kita hitung-hitung. 25 kali 70 berapa, Pak? 20 wis ya. Kali 70 berapa itu? 140. Iya. 140. Itu 100 juta lebih itu. Ya. 7 kali 2 itu kan 14 ya. 1 miliar 40 ya. 400 juta. Iya, benar ya? 1 M. 1,4. Masya Allah. Yes, amonten lah pokoknya. Pokoknya sak mem lah, ya. Itu maharnya Rasulullah zaman dulu itu. 1 M. Masya Allah. Kita aja belum pernah lihat 1 M itu berapa itu. Masya Allah. Kaya Rasulullah itu. Rasul itu kaya. Para sahabat juga kaya luar biasa, Masya Allah. Tapi Rasulullah SAW dan para sahabat itu mengambil harta itu secukupnya untuk kehidupan dunia, secukupnya. Jadi secukupnya itu sesuai kebutuhan beliau saja. Maka dalam beberapa hadis ada kalanya Rasulullah SAW itu ada kalanya tidak ada makanan, ada kalanya banyak makanan. Jadi itu yang dimaksud secukupnya mengambil dunia. Rumah beliau pun ya biasa, tidak lebih baik dari masjid. Jadi kalau takmir Masjid Al-Ikhlas itu rumahnya harus tidak boleh lebih baik dari Masjid Al-Ikhlas. Gitu. Kalau ada yang rumahnya lebih baik dari masjidnya, wah ini ya semoga berkah lah. Berkah. Ukurannya begitu. Ya. Jadi secukupnya mengambil dunia, secukupnya, bukan meninggalkan sama sekali, tidak. Karena kalau kita ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan surga Allah, tidak bisa meninggalkan dunia, tidak bisa. Saya agak kurang sepakat dengan beberapa teori bagi teman-teman ya, yang mengatakan bahwa uzlah itu definisinya adalah meninggalkan dunia sama sekali, sebagaimana para pendeta-pendeta itu sebutannya apa? Pendeta apa? Biara orang-orang Hindu Buddha itu pendeta ya, biksu ya, sebagaimana biksu-biksu Hindu Buddha itu. Saya agak kurang sepakat.
Kenapa? Karena Allah menjadikan dunia itu sebagai mazra'ah. Sebagai apa? Sawah ladang. Sawah ladang itu maknanya adalah sarana menuju akhirat. Orang tidak bisa mendapatkan akhirat, tidak bisa mendapatkan surga Allah, tidak bisa mendapatkan ridha Allah kecuali melalui sarananya ini, dunia itu. Maka dunia ini adalah sarana-sarana yang diluaskan oleh Allah untuk kita sebagai upaya kita untuk mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Tidak bisa tidak, ya, tidak bisa tidak. Maka yang dimaksud dalam pembahasan di sini itu bukan meninggalkan dunia seluruhnya, tidak, tetapi memanfaatkan dunia sebatas kecukupan diri kita. Selebihnya diberikan di jalan Allah. Selebihnya begitu. Maka dulu ketika rumah yang di Sepang itu yang kita wakafkan itu, ini cerita mawon nggih. Ada sebagian teman-teman mengatakan begini, Ustaz, jangan diwakafkan semua, rumahnya jangan. Nanti jenengan warisnya dengan anak-anak bagaimana? Nah, itu ada yang mengatakan begitu. Ada teman baik ya mengatakan jangan diwakafkan semua. Jawaban saya, luwi lo sertifikatnya sitok. Lelek gak diwakafne kabeh aku leren mecah barang kesuwen. Ya wis, akhirnya semua. Ya, itu kadang pemikiran manusia itu kadang-kadang seringkali ya begitu. Apakah itu tidak boleh? Boleh. Itu boleh tidak? Boleh, Pak. Dengan mau mewakafkan misalnya sebagian, boleh, tidak apa-apa. Wakafkan semua, boleh, tidak apa-apa. Ya. Apakah yang mewakafkan semua lebih mulia daripada yang tidak? Tidak. Ya, tidak, tergantung niatnya dengan Allah. Yang tahu hanya Allah Ta'ala dengan dirinya. Jadi boleh saja, tidak apa-apa. Ada teman yang diwakafkan sebagian untuk tempat tinggal, boleh, tidak apa-apa. Bukan yang tidak boleh, itu pilihan masing-masing. Faidatu rabi'ah, faidah yang keempat. Ani ra'aitu ba'dal khalqi. Sesungguhnya aku telah memperhatikan sebagian manusia. Dhanna, dia mengira syarafuhu wa izzahu, kemuliaan, kehormatan fi kasratil aqwam, itu dilihat dari banyaknya kaum. Wal asyair faghtarra bihim, banyaknya kaum dan pengikut yang mengikutinya. Wa za'ama akharun, sebagian lagi mengira anahu fi sarwatil mar. Sebagian yang lain itu mengira bahwa kemuliaan dan kehormatan itu fi sarwatil mal wa kasratil aulad, yaitu dari sarwatil amwal, bekas-bekas harta, wa kasratil aulad, serta banyaknya anak, faftakhoru biha, dan mereka berbangga-bangga dengan itu. Fahasiba ba'duhumus syarafa wa izzah, maka sebagian lagi itu mengira kemuliaan dan kehormatan itu fi ghazbil amwalin nas wa zulmihim wa safki dimaihim, yaitu dari merampas harta manusia, menzolimi mereka, menumpahkan darah mereka. Itu sebagian menilai kemuliaan dan kehormatan dari situ. Wa taqadat ta'ifatun annahu fi itlafil mal wa israfihi wa tabdzirihi. Wa taqadat ta'ifatun, sebagian lagi kelompok berkeyakinan annahu, bahwa sesungguhnya kemuliaan dan kehormatan fi itlafil mal, dari sisi membagi-bagikan harta, wa israfihi, menyalur-nyalurkan harta, wa tabdzirihi, dan menghambur-hamburkannya. Ini ukuran-ukuran zahir, bahwa ukuran apa? Kemuliaan dan kehormatan. Ada yang mengatakan kebaikan itu dilihat dari banyaknya pengikut. Jadi kalau orang itu loh pengajiannya sing ngaji wakeh, berarti itu tanda kemuliaan dan kehormatan.
kehormatan. Ada yang mengira orang awam ya, itu wong wila diberkahi karo Gusti Allah, dikai rahmat karo Allah, nyapa bondone akeh, omahe nang dindi, bekas-bekas harta itu, sawahe nang dindi, mobil akeh. Wong wila wis ganteng. Biasanya orang menilai kemuliaan ini dari bentuk fisik. Semuanya yang disebutkan Hatim Al-Asom ini semuanya fisik, Pak. Ngaji kita ini fisik. Ngaji kita ini zahir. Ngaji kita zahir. Bangunan masjid ini zahir. Rumah kita zahir. Anak-anak kita zahir. Harta kita semuanya zahir. Maka kalau ada di antara kita yang menilai itu tanda kemuliaan seseorang atau tanda orang itu dimuliakan atau dihormati ya, layak untuk dimuliakan atau dihormati atau mendapatkan kemuliaan dan kehormatan dari Allah Ta'ala, maka itu salah ya, maka itu salah. Maka kita terjebak pada bisikan syaitan karena menilai sesuatu dari yang zahir. Ini harusnya termasuk bagi kita, siapapun kita ya, praktisi pendidikan baik formal maupun pesantren, bahwa kemuliaan dan kehormatan, mulianya sebuah lembaga pendidikan itu bukan dilihat dari bangunan. Maksud saya bukan bangunan yang megah saja, termasuk bangunan yang tidak megah atau tidak ada bangunannya, itu juga bukan ukuran kemuliaan dan kehormatan sebuah lembaga. Sebagaimana manusia, sebagaimana kita. Jadi rumah kita, bentuk wajah itu bukan tanda kemuliaan dan kehormatan seseorang. Fata'amaltu, Hatim Al-Asom kemudian mengatakan, maka aku telah merenungi fi qoulihi ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah, atqakum, adalah yang paling bertakwa. Maka kemuliaannya, maka orientasinya adalah atqakum. Lembaga itu, sekolah itu, masjid itu, majelis itu, rumah tangga itu, seseorang itu harus semakin bertakwa kepada Allah. Orientasinya di situ. Lembaga itu mengajak agar orang-orang itu bertakwa kepada Allah. Lah itu orientasinya. Itu tanda kemuliaan. Seseorang atau lembaga itu diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Walaupun jumlahnya sedikit ataupun jumlahnya banyak. Walaupun bentuk bangunannya megah maupun bentuk bangunannya tidak ada sama sekali. Bentuk bangunannya megah tapi mampu atau di dalamnya mengajak untuk bertakwa kepada Allah, taat kepada syarat-syarat Allah, maka dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Tapi kalau tidak ada bangunannya jelek, malah tidak menjadikan orang-orang bertakwa, tidak mengajak bertakwa, lah ini justru tidak mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Termasuk pengajian, Pak. Ini pengajian itu bukan dilihat dari jumlah banyaknya yang ngaji itu efek samping. Ya bukan tanda kemuliaan, efek samping. Ngertos efek samping? Efek samping itu disengaja apa tidak disengaja? Tidak disengaja, Pak. Efek samping itu tidak disengaja. Kayak minum obat itu, efek sampingnya disengaja tidak? Tidak. Kita inginkan tidak? Tidak disengaja, tidak diinginkan. Artinya apa? Efek samping itu tidak boleh menjadi tujuan. Jadi tidak boleh menjadi tujuan. Jadi kalau misalnya gini, ini hati-hati ini. Ayo, dia pengajian, ya ben jamaah akeh. Ya. Lek itu menjadi tujuan, ini bahaya ini. Ya, ben jamaah akeh bahaya. Ayo nggih pengajian, ben wong-wong paham tentang al-Islam. Sudah selesai. Yang lain-lain itu efek samping. Boleh enggak kita ikhtiar menggunakan hal-hal yang mubah misalnya, ya, mulai pengajian disangoni saya ketahuan misalnya, enggak hanya sarapan plus sangu misalnya, enggak apa-apa, tapi dijadikan itu
Sarana, bukan tujuan. Jadi tujuannya apa tadi? Tujuannya apa? Bertakwa. Semakin dekat mereka dengan Allah, semakin sadar mereka hubungan mereka sebagai makhluk dan Allah sebagai Al-Khaliq. Niku tujuannya itu. Maka kalau tujuannya seperti itu, kita melakukan sesuatu sebagaimana yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagaimana yang kita inginkan. Fakhtartu taqwa, dan aku memilih takwa, wa taqaddatu annal qur'ana haqqun shadiqun, dan aku yakin bahwa Al-Qur'an itu benar, hak dan benar. Wa dhannahum wa hisabanuhum kullaha batilun zailun. Wa dhannahum, dan dugaan mereka, wa hisbanahum, perkiraan-perkiraan mereka, kullaha batilun zailun, semuanya batil, semuanya sirna. Faidatul khamisah, anni ra'aitun nas yadhumu ba'duhum ba'dah. Aku telah memperhatikan manusia yadhumu ba'duhum ba'dah, satu dengan yang lainnya saling merendahkan, saling bersengketa. Wa yaghtabu ba'duhum ba'dah, satu dengan yang lainnya saling bermusuhan. Fawajadtu dzalika minal hasad fil mal wal jah wal ilmi. Maka aku memperhatikan, mendapati kenapa terjadinya perselisihan, permusuhan, gesekan, ya. Minal hasad, karena adanya hasad. Hasad itu apa, Pak? Jenengan kan pun khotam Arba'in Nawawi, niku ada hasad. Wala tadabbaru wala yuhasadu wala tabaghadu. Ini kalau hadisnya. Hasad itu apa? Supaya definisi hasad menurut Imam Ghazali apa? Orang tidak suka kalau ada saudaranya mendapatkan nikmat Allah, gitu. Pertama, dia tidak redho kalau saudaranya mendapatkan nikmat Allah, dan dia ingin nikmat itu hilang dan berpindah kepada dirinya. Satu. Yang kedua, dia tidak redho orang itu mendapatkan nikmat Allah, tapi dia tidak ingin nikmat itu untuk dirinya, tapi dia tidak redho dia dapat nikmat Allah. Dua. Yang ketiga, gak popo redho dia mendapatkan nikmat Allah, redho, tapi ojo sampai melebihi nikmatku. Sing gua plek. Enggak gitu. Itu definisi hasadnya Imam Ghazali. Nah, permusuhan, kebencian, pertengkaran itu hasad dalam perkara mal, harta, jah, kedudukan, wal ilm, serta ilmu. Nah, niki hati-hati. Hasad niki perkara hati, perkara kolbu. Perkara kolbu orang lain tidak bisa mengendalikan. Perkara hati itu tidak ada yang bisa mengendalikan. Siapa yang bisa mengendalikan? Kita sendiri. Niku. Jadi perkara hati itu tidak bisa mengendalikan kecuali kita dengan Allah. Maka hati-hati. Ngaji itu bisa jadi hasad. Podo-podo ngaji ini, itu bisa jadi hasad. Obat hasad itu cuma dua. Yang pertama, bersyukur atas semua pemberian Allah pada kita. Yang kedua, husnudzon akan kebaikan saudara kita. Ini cirinya itu. Jadi kalau ada teman kita mungkin di pengajian yang lebih ramai dari kita, alhamdulillah, jenengan dongakne, Pak. Mugi-mugi tambah berkah, tambah kebaikan, bertambah ketaatan. Mergi napa kok harus ngoten? Niki wae kuncine kalih niki. Bersyukur, husnudzon. Napa kok kudu ngoten? Dan mendoakan orang lain.
Napa Pak? Agar doa itu kembali pada kita. Jadi lek jenengan donga dhewe kuwi apike sitok. Karena apa? Untuk kepentingan diri kita sendiri. Kalau mendoakan orang lain jenengan dapat dua. Satu, pahala mendoakan orang lain. Dua, doa untuk orang lain diangkat ke langit, dikembalikan kepada kita. Itulah makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berdoa untuk dirinya sendiri ditepuk ping 3, bok. Bahasa Jawane, dongakno wong liya barang. Maksudnya aja ndonga awakmu dhewe, ndongakno wong liya barang. Nah niki kebaikannya begitu. Maka kalau panjenengan itu kita itu pengen sesuatu kebaikan dari Allah Ta'ala ya, maka kalau melihat orang lain baik, doakan baik ya, bahkan melihat orang lain jelek, doakan kebaikan. Itu sama dengan mendoakan diri kita sendiri. Fata'amaltu fi qouli ta'ala, maka aku perhatikan merenungi firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Nahnu kata Allah, firman Allah, kamilah qasamna, kami telah membagi-bagikan bainahum di antara mereka, ma'isyatahum, kehidupan mereka, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Fa'alimtu annal qismatun, maka aku kemudian mengetahui annal qismatun, sesungguhnya pembagian Allah, kanat minallahi ta'ala fil azal, pembagian Allah itu dari Allah sejak waktu yang lalu. Fama hasadtu ahadan, maka aku tidak ada hasad sedikit pun. Wa raditu bi qismatillahi subhanahu wa ta'ala, dan aku telah redha dengan pembagian Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah jenengan pengen umur panjang Pak, ningali sinten Abah sinten Pak sinten Bapak Tarom engkang pun sepuh senior dan Masjid Al-Ikhlas niki, jenengan doane panjang umur ya Allah, tulul umur ya Allah, panjangkanlah umur beliau. Niku jenengan umurnya tambah dawa Pak. Jenengan nek ningali misale napa niku jamaah Al-Ikhlas sing subur nggih, didongakne Pak, semoga tambah sehat nggih, subure makmur, berkah tambah. Jenengan niku luwe-luwe lemu dhewe sesuai. Lemu dhewe jarno masih gak mangan lemu dhewe. Nah, maksud intinya begitu. Intinya sering-sering mendoakan orang lain. Sering-sering mendoakan orang lain. Nonton. Fama hasatu ahadan wa raditu qismatillahi subhanahu wa ta'ala. Niki sampai jam pinten? Jam 6 nggih. Sampai jam. Cekap insyaallah. Faidatus sadisah, faidah yang keenam, anni ra'aitun nas yu'adi ba'dum ba'dan li gharadin wa sababin. Anni ra'aitun nas, aku memperhatikan, sesungguhnya aku telah memperhatikan manusia yu'adi ba'duhum ba'dan li gharadin wa sababin. Satu dengan yang lain itu bermusuhan ya, karena sebab-sebab tertentu. Fata'amaltu qaulahu ta'ala inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwan. Maka sesungguhnya aku memperhatikan firman Allah, inna syaitan, sesungguhnya syaitan lakum, bagi kalian itu aduwwun, itu musuh. Fattakhidhuhu, jadikanlah syaitan itu aduwwan, sebagai musuh. Jadi setan itu musuh. Kalau ini kita kan gini Pak, kita itu syaitan itu karena masuk melalui pembuluh darah, melalui darah kita, itu yang tahu sebenarnya ya hanya kita sebenarnya, orang lain tidak tahu, meskipun kita belum sadar. Jadi permusuhan, kebencian, perselisihan umat Islam itu kadang-kadang perselisihan yang tidak produktif,
atau perselisihan yang sebenarnya lebih pada hawa nafsu atas pengaruh syaitan. Gitu. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena seringkali kita itu gini, Pak, kita itu berselisih pada perkara-perkara yang sebenarnya tidak perlu diperselisihkan sebenarnya. Gitu. Kan gitu. Kita awal-awal ngaji misalnya, takbiratul ihram contoh ya misalnya. Takbiratul ihram itu kadang-kadang goro-goro tangan, posisi tangan. Gara-gara posisi tangan itu kita itu merasa kita yang paling benar dan yang lain salah. Atau justru menjadikan itu perselisihan. Ya. Jadi kan takbiratul ihram itu sing wajib itu sing mana sih, Pak? Tangannya sing diangkat apa kalimat Allahu Akbarnya? Allahu Akbarnya. Loh, enggak sama apa taruh? Enggak sama. Takbiratul ihram itu rukun salat. Jadi kalau ndak Allahu Akbar malah gak sah. Ngene tok tapi gak Allahu Akbar gak sah. Jadi takbiratul ihram itu yang rukun salat itu qaulnya Allahu Akbarnya. Itu wajib itu, Pak. Maka kalau masbuk misalnya ya. Apa imamnya sudah sujud misalnya ya. Jenengan teko Allahu Akbar tok. Ikine rasa diangkat, ikut imam itu sudah sah itu. Masuk takbiratul ihram. Ngoten. Nah, yang rukun, yang wajib itu Allahu Akbarnya. Sedangkan mengangkat tangan ini sebenarnya hanya sunnah saja. Cuman kan wong-wong terus engkel-engkelan perkara posisi tangan. Ya, posisi tangannya ning kene apa ning kene apa ning kene apa ning ndi apa ning kan posisi tangannya dipermasalahkan. Padahal ini mempermasalahkan perkara yang sunnah. Gitu. Kira-kira mempermasalahkan perkara yang sunnah yang nilainya pahala jika dilakukan, jika tidak dilakukan dia tidak mendapatkan dosa. Berselisih dalam perkara yang sunnah ini kan masalah ini. Artinya justru yang wajib tadi yang tidak dibahas, gitu. Ya, yang wajib yang tidak dibahas. Ini satu lagi, ini yang kalau di fatwa tarjih belum ada, Pak. Di fatwa tarjih belum ada. Makanya kalau damel soal ini kan, orang dihitung mendapatkan jamaah Jumat itu sholat Jumat, mendapatkan orang makmum masbuk dalam sholat jamaah Jumat, tapi tetap dihitung mendapatkan pahala jamaah Jumat itu pada apa? Pada nomor. Jadi ada pertanyaan enggak, Pak, bagaimana misalnya makmum masbuk keturun bar kerja kau wasal turu tangi-tangi sudah satu rokaat. Nah, misalnya telat gitu, bagaimana? Ayo, misalnya telat sholatnya, bagaimana? Oh, berarti kalau telat Jumat, imam salam, jenengan menyelesaikan satu rakaat. Loh, syaratnya sholat Jumat apa? Berjamaah. Berarti kan tidak berjamaah itu. Gini betul. Yang rakaat terakhir itu, masbuknya itu, kan dia tidak jamaah sendiri munfaridan. Nah, maksud saya jangan memperselisihkan perkara-perkara itu yang yang tak perlu diperselisihkan itu. Mbuh wong ngangkat sakmene, mbuh sakmene, pokoknya ngangkat sudah dapat pahala sunnah. Gampang sebenarnya. Kita itu bermasalah pada perkara-perkara yang tak perlu dipermasalahkan. Tapi kita tidak sadar bahwa itu adalah bisikan setan. Tidak sadar kita itu. Perkara yang wajib tidak pernah kita bahas. Perkara yang justru wajib, yang rukun itu tidak pernah kita bahas. Pokok tidak pernah kita bahas. Maka kemudian Hatim Al-Asam mengatakan inna syaitana lakum adun fatakhidu aduan. Fa'alimtu annahu la tajuzu adawah akhatin. Maka aku mengetahui la tajuzul adawah ahadin ghairi syaitan, tidak boleh memusuhi satupun makhluk
ghairi syaitan, kecuali syaitan. Jadi jangan, tidak boleh bermusuhan ya, walaupun beda jamaah. Kita itu kan apa, dengan saudara-saudara kita itu kan sering ndak akur ya. Sering ndak akur, podo-podo orang ngerti nih padahal sama-sama ndak taunya. Contoh saja sama ndak taunya begini, Muhammadiyah itu kan dikenal gak seneng tahlilan, gitu betul. Sedangkan saudara kita yang lain koyok-koyok tahlilan wajib. Sakjane Muhammadiyah itu asli nih, pandangan Muhammadiyah itu sama dengan pandangan dalam mazhab Syafi'i, itu sama sebenarnya sama ya. Saya ndak kula ndak apa namanya, ndak karena di Muhammadiyah kemudian saya mengambil ndak, atau karena apa ndak ya. Kita mencoba loyal berwala dengan pemahaman ilmu dan kitab-kitab para ulama. Jadi di Muhammadiyah itu kan sering dibedakan konsepnya, ilmu usulnya itu dibedakan begini, antara akidah dan ibadah. Kalau akidah di Muhammadiyah menggunakan prinsip apa? Qat'i, iya ta? Nggih mboten. Kok mau meneng kabeh iki jane maca apa gak to jane? Bah, jenengan baca HPT bab iman itu loh, Pak. Wah, ki kacau gitu jenengan iki. Di Muhammadiyah itu bab iman itu prinsip usulnya adalah qat'i. Apa? Qat'i. Dari bab akidah itu hanya menggunakan dalil-dalil yang qat'iyah. Apa? Al-Qur'an dan hadis mutawatir. Dalam membangun akidahnya begitu. Sayangi kula pas gak nggawa. Jane beto kula ten mobil ning mburi. Lek mboten percaya engko bar ngaji kula bukane. Kula beto itu ada HPT jilid 1, HPT jilid 3. Kebetulan alhamdulillah di Nganjuk kan sudah mulai rame kajian HPT. Di Pondok, di Tanjung Anom. Nah, itu saya sudah mulai ngisi HPT. Nah, qat'iyah dalam perkara akidah. Dalam perkara ibadah itu prinsip usul fikihnya. Loh, kalau membangun fikih itu harus ada prinsip usul fikihnya. Tidak boleh membangun fikih tidak ada prinsip usul kaidah fikihnya, tidak boleh, Pak. Ngawur jenenge. Ya. Dalam ibadah apa? Tauqifiyah. Kan ngoten ta? Maknanya apa tauqifiyah? Kan ini harus disarah. Tauqifiyah itu harus dibedakan. Ini perkara ibadah, perkara wasilah, apa perkara adah. Nah ini kudu dibedak nih. Ini perkara ibadah yang tauqif, saklek, perkara sarana atau perkara kebiasaan. Contoh misalkan ketika menentukan awal akhir Ramadan, gitu, menentukan waktu apa, masuk waktu sholat. Yang ibadah apa? Puasa. Kudu tauqif, puasa ya kudu tauqif, kudu dalnya saklek. Tidak boleh mengada-ada, tidak boleh membuat-buat, nambah-nambahi atau ngurang. Itu namanya tauqif. Tapi kapan awal akhir Ramadan ini masuk apa? Masuk ibadah apa bukan ibadah? Loh, piye to, Pak? Sing masuk ibadah waktu salate apa melihat kapan masuk waktu salat? Kapan masuk waktu salat niki sarana apa ibadah? Sarana. Ngoten lho maksud kula. Ibadahe napa? Salat. Kapan roh waktu masuk salat itu sarana. Maka kalau dulu melihat bayang-bayang, saiki melihat jam, melihat alarm. Boleh. You know. Paham maksudnya ya? Karena sarana itu berkembang, berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan. Paham betul maksud lo? Nah, termasuk awal akhir puasa, termasuk hari Arafah. Kalau ada orang Muhammadiyah yang mengatakan begini, Arafah aku melu Mekah, salah dia. Salah secara metodologis.
Kenapa? Karena nanti ada kalanya antara hisab dengan waktu sana, waktu kebijakan Mekah itu berbeda. Nah, kula nanti krungu soalnya. Oke, aku Dzulhijjah melu sana. Itu salah secara metodologis. Peh podo ae kemudian digunakan dalil. Kebetulan hasil hisab podo dengan keputusan wali Mekah. Kebetulan podo. Kemudian dia mengatakan, ya itu loh, nih Mekah haji itu Dzulhijjahnya tahun begini. Kan yang benar salah. Alasannya sing salah. Ya alasannya bukan sana bukan, karena itu tadi metodologi usulnya itu, karena yang ibadah itu ritualnya, sedangkan waktu menentukannya ini sarana. Paham betul maksudnya? Nah, aslinya dalam mazhab Syafi'i itu aslinya juga begitu, aslinya. Contoh misalkan persoalan tahlilan. Di dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i itu tidak pernah disebutkan bahwa ya tahlilan itu adalah perkara yang maksudnya tahlilan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari dan seterusnya itu. Nah, itu sebenarnya bukan perkara yang disunahkan. Bukan. Kalau mengirim pahala pada orang yang meninggal ini ikhtilaf, perbedaan pendapat, gitu. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sampai apa enggak sampai. Para ulama empat mazhab mengatakan sampai. Kecuali qaulnya Imam Syafi'i itu dengan syarat ya, itu tidak sampai. Kemudian mazhab Dzohiri tidak sampai. Ini kalau mengirim pahala bacaan. Makan minum di tempat orang yang meninggal itu kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau itu diambil dari harta ahli waris haram hukumnya. Makan minum di tempat orang yang meninggal, kalau itu diambil dari harta orang yang meninggal yang itu harta waris haram hukumnya. Kalau itu diambil dari keluarga kerabat makruh. Yang boleh adalah jika itu diambil dari tetangga-tetangga atau saudara jauh. Kemudian 1 hari, 2, 4, 3 hari itu dalam mazhab Syafi'i tidak pernah dibahas sebenarnya. Tidak pernah dibahas karena itu masalah masalah kebiasaan. Masalah kebiasaan itu ya dikembalikan pada hukum kebiasaan. Nah, sebenarnya dalam pandangan Muhammadiyah itu mirip seperti itu sebenarnya ya, kalau ada yang mengatakan misalnya haram secara mutlak, ini ya salah ya, ini ya salah ya, karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kenapa? Karena menuduh itu harus mendatangkan bukti. Jadi dalam kaidahnya orang yang menuduh itu harus mendatangkan bukti, bukan yang tertuduh ya. Misalnya dalam pengadilan jenengan dituduh misalnya mencuri, maka orang yang menuduh ini mendatangkan bukti. Ya, maka sebenarnya yang dibahas dalam tarjih itu sebenarnya perkara yang insaf, perkara yang pertengahan, mendudukkan perkara ibadah, perkara wasilah, perkara adah, kebiasaan. Sebenarnya begitu sebenarnya. Gitu. Nah, maka itu kemudian jangan sampai amal yang kita lakukan ini sudah benar, karena kita tidak berhati-hati kemudian lalai, maka hati, niat ya, dari amal yang sudah benar itu dipengaruhi oleh syaitan. Itu begitu. Okay. Baik, itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini jam 6 ya. Semoga yang sedikit memberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dan kelapangan diri kita untuk mendapatkan kebaikan. Enten yang perlu didiskusikan, monggo. Jika tidak ada, kita tutup. Ya, wallahu a'lam bishawab. Walafu minkum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.